Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya dalam acara mingguan kita. Setiap minggu kita live di Facebook, yaitu Back to the Bible. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dalam keadaan perlindungan Tuhan yang luar biasa, dan tentu nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Malam hari ini saya mengangkat tema tentang a heart to serve, hati yang melayani. Tidak ada talenta yang tidak dipunyai semua orang percaya tentang melayani. Semua saudara, semua kita, semua orang percaya dimampukan untuk menjadi pelayan. Tapi pelayan yang bagaimana? Nanti kita akan bahas. Dan kenapa kita harus melayani? Aku meski percaya bahwa saya mau yakinkan Bapak Ibu bahwa mukjizat itu terjadi dan masih ada sampai hari ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Saya mau katakan mukjizat masih ada sampai hari ini. Mukjizat Tuhan tidak hanya untuk disaksikan semata, mukjizat Tuhan tidak hanya untuk diceritakan semata, tetapi mukjizat Tuhan harus kita alami. Orang Kristen harus mengalami mukjizat, bukan hanya mendengar dan melihat mukjizat. Bahkan oleh kasih karunia Tuhan, melalui kehidupan saudara, melalui pelayanan saudara, melalui perkataan saudara, akan banyak mukjizat akan dinyatakan melalui kehidupan kita. Amin. Soalnya Alkitab mengingatkan kita, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Menumpangkan tangan atas orang sakit, orang sembuh. Itu mukjizat. Pertanyaannya adalah, kita melakukan atau hanya mendengarkan? Kita melihat atau melakukan? Amin. Mukjizat bukan hanya milik hamba Tuhan, mukjizat bukan hanya milik pendeta, mukjizat bukan hanya milik pendoa syafaat, tapi mukjizat dan mengalami dan melakukan mukjizat itu adalah milik semua orang percaya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Loh, kita bernafas hari ini tidak menggunakan ventilator. Kita bernapas hari ini tidak perlu beli oksigen. Itu udah mukjizat. Ada amin? Anda tiap pagi bisa ke belakang, bisa BAB tanpa harus ada hambatan. Itu mukjizat karena banyak orang tidak bisa melakukan itu. Betul? Kita bisa menikmati makanan dengan ucapan syukur. Itu juga mukjizat. Kita berjalan tidak harus naik kursi roda. Itu mukjizat. Bahkan kita tetap eksis, tetap kita ada sampai hari ini dengan pandemi yang sedemikian rupa. Saya mau katakan itu adalah mukjizat. Dan mukjizat itu biasanya dimulai dari kesungguhan iman percaya dan pada akhirnya pelayanan. Baik, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami sambut sukacitamu, pemeliharaanmu, penyertaanmu, mujizatmu atas kami yang terus kami nikmati sampai hari ini. Engkau mampukan kami untuk tetap melayani, tetap berharap kepadamu, tetap mengandalkan Engkau, dan kami tidak lagi khawatir akan masa depan kami, akan penghidupan kami, akan berkat kami, akan keuangan kami, akan kebutuhan keluarga kami, anak cucu mantu kami. Sebab ketika kami mengambil bagian yang memang seharusnya kami lakukan, Engkau akan melakukan bagian-Mu.
secara luar biasa. Tuhan, berkati wifi yang kami pakai, berkati suasana hati kami, supaya pemberitaan acara daripada Back to the Bible malam hari ini sungguh-sungguh mendapatkan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang perlu kita tahu, ada seorang tokoh yang luar biasa dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dia adalah Elia. Dalam Yakobus dikatakan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi realitanya dalam pelayanannya, Elia bukan manusia yang biasa-biasa, tetapi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, dari antara tanda dan cara bagaimana hidup Elia, saya menarik satu kesimpulan yang luar biasa dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Saudara nggak usah baca ayat yang 1 Raja-Raja 17 yang pertama berkata demikian. Dan Elia orang Tisbe Gilead itu adalah hamba yang melayani, Allah Israel yang kulayani. Artinya, sehebat apapun pencapaian Elia, sehebat apapun pengurapan yang Elia punya, sehebat apapun urapan, penyertaan, campur tangan wibawa Tuhan turun atas kehidupan Elia, Elia tetap mendeklar dirinya adalah seorang pelayan. Seorang pelayan yang melayani, seorang pelayan yang menyenangkan hati Tuhan, seorang pelayan yang berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, saya berdoa malam hari ini, siapapun kita, sehebat apapun saudara dan pencapaian saudara, saya mau katakan, sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan. We are just humble. Yang setuju dengan saya, katakan amen. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini temanya adalah a heart to serve, hati yang melayani. Mari kita buka Alkitab kita, terambil dari Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Markus pasal 10 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Saya berdoa dari GPI EOM bisa membantu untuk menayangkan ayat-ayatnya. Atau jika Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, Cici, Koko, semua saya sebut. Kalau di rumah ada Alkitab dan Anda bisa menulis beberapa poin yang penting yang mungkin bisa menjadi rema dan kita eksekusi untuk kita lakukan kehidupan sehari-hari. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Markus pasal 10 ayat 43 berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa ingin menjadi besar. Bukankah itu cita-cita setiap kita? Bukankah itu yang kita doakan buat anak-anak kita? Tapi kita lihat tinjauan Alkitab. Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Kasih underline. Menjadi apa? Pelayanmu. Ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat yang ke-45. Karena anak manusia, yaitu Yesus Kristus, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara bisa imagine, saudaraku, sorga loh ditinggalkan oleh Yesus. Sorga, sesuatu yang menjadi dambaan atas kehidupan ini. Ditinggalkan sorga, datang ke bumi, bukan menjadi raja semata, bukan menjadi orang yang memerintah, bukan orang yang minta dilayani, tetapi dia merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi apa? Menjadi pelayan, menjadi hamba.
Bahkan yang lebih mulia lagi sering dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan Yesus Kristus diakhiri dengan apa? Dengan pengorbanannya, memberikan nyawanya di Golgota, di Kalvari. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, ada tempat namanya Holy Sepulchre, tempat ujungnya atau paling tinggi di puncak gunung Golgota. Setiap saya pergi ke Tanah Perjanjian, pergi ke Holy Sepulchre ini, saya selalu ingat perkataan Yesus yang berkata, "It is finished." Semuanya sudah selesai. Amen. Makanya di banyak tempat selalu saya sampaikan, kehidupan Kristen zaman sekarang bukan dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Enggak. Itu adalah tugas-tugas orang Israel yang dipimpin oleh Musa. Tetapi kekristenan kita sekarang berangkat dari mana? Dari Golgota, dari Bukit Kalvari, dari salib, menuju ke mana? Menuju kepada kemuliaan, menuju kepada apa? Kepada perkenanan Tuhan, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan kita, dan pengorbanan Tuhan, pelayanan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saya mau kasih pengertian dasar dulu. What kind of ministry? Apa sih melayani itu? Apa sih pelayanan itu? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang pertama saya mencatat begini. Apa sih makna melayani? Yang pertama adalah mau berjalan di belakang Kristus, yang rela melayani dan menghambakan diri. Ingat loh, yang kita layani Kristus, yang kita dahulukan Kristus, yang harus terkenal Yesus, bukan kita. Tahu lagi sekali lagi, dengar baik, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang Kristen, pendeta, evangelis, atau siapapun jabatan pelayanan kita. Kita itu ada di belakang Yesus, kita ada di belakang Kristus, kita menghambakan diri kepada Yesus, karena kita pelayan Tuhan. Jadi dalam pelayanan yang kita beritakan adalah berita Kristus, yang kita tinggikan adalah Kristus, bukan kita meninggikan dengan pelayanan kita. Yang paham dan setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya pernah bikin quote, saudaraku, berkata demikian: pelayanan itu tidak membuat supaya kita terkenal. Pelayanan yang kita jalani bukan membuat kita supaya dikenal. Yang pertama tadi terkenal, yang kedua dikenal. Tetapi pelayanan sesungguhnya intinya cuma satu, supaya pelayanan kita dikenal oleh Tuhan. Anda boleh tulis quote ini untuk mengingatkan kita. Siapa tahu kedagingan kita, kesombongan kita, kita mulai branded, kita mulai terkenal, banyak orang mengeluh-elukan kita, banyak orang bangga dengan kita. Be careful, saudaraku. Konteks melayani dalam Tuhan adalah kita berjalan di belakang Kristus, kita berjalan di belakang Yesus. Jadi yang terkenal, yang terbesar, yang termasyur adalah Yesus. Kita tetap sebagai pelayan Tuhan. Yang setuju kasih jempol. Amin. Jadi nggak penting nama Abraham Sugio dikenal di mana-mana, nggak penting. Yang penting bagaimana Tuhan dikenalkan. Bagaimana Tuhan menjadi idola, bagaimana Tuhan menjadi sentral figur atas pelayan. Bukan kita, bukan penampilan kita, bukan apa yang kita pakai, bukan kekayaan kita, bukan ketampanan kita. Makanya di banyak tempat selalu saya bilang, khotbah yang paling gagal, pemberitaan firman Tuhan yang paling gagal adalah ketika audiens, ketika orang lain fokusnya kepada kita, bukan kepada Tuhan. Harusnya apapun pelayanan pemberitaan firman Tuhan, apapun pelayanan kita, fokus kita mengajak orang itu dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terus orang ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Arti yang kedua melayani adalah mengosongkan diri dan menempatkan
dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan Tuhan. Saya ulangi ya, mengosongkan diri dan menempatkan kepentingan kita di bawah kepentingan Tuhan. Jadi Tuhan yang utama, Tuhan yang didahulukan, Tuhan segala-galanya. Saudara jangan mikir, Pak nanti bagaimana tentang pekerjaan saya segala macamnya. Oh iya, tentu kita bekerja. Tetapi kalau dalam pekerjaan Anda melayani seolah-olah yang Anda kerjakan untuk Tuhan, Matius pasal 6 ayat 33 mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya ditambahkan kepada kita. Apa sih yang tidak ada yang Tuhan punya? Saya mau katakan di bawah kolong langit bumi tidak ada yang lebih hebat daripada Yesus. Saya mau katakan sekarang yang akan datang forever and ever, tidak ada nama yang lebih mulia, tidak ada nama yang lebih dasar, tidak ada nama yang lebih mulia selain Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kalau saudara bangga kepada seorang pemimpin, kalau saudara bangga kepada seorang motivator, kalau Anda bangga seorang pendeta, suatu ketika dia akan mati kok dan selesai. Tetapi kalau kita bangga kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Bahkan Roma pasal 8 berkata demikian, baik maut maupun hidup, baik penghulu-penghulu durhaka, baik malaikat-malaikat manapun juga tidak akan pernah mampu memisahkan kita di dalam Kristus Yesus, dalam cintanya Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Pertanyaannya malam hari ini, saudara, indikasi Tuhan saudara saya bawa masuk untuk lebih dalam lagi. Why we have to serve God? Kenapa kita harus melayani Tuhan? Kenapa harus melayani Tuhan? Yang pertama pasti kita berhutang kepada Tuhan, dan saudara tidak akan pernah mampu bayar seberapapun harta saudara, seberapa banyak saudara tidak akan pernah mampu bayar kebaikan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Jadi kenapa? Why we have to serve God? Yang pertama karena kita berhutang kepada Tuhan. Tapi lihat yang kedua, saudara, dikasih Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal pertama ayat 14 sampai dengan 15. Roma pasal pertama ayat 14 sampai 15. Aku berhutang baik kepada orang-orang Yunani, kata Rasul Paulus, maupun kepada orang yang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi hidup kita, saudaraku, sesungguhnya tanpa orang lain sesungguhnya nggak ada artinya. Hidup kita sepintar apapun sehebat apapun Anda tergantung masih tergantung orang lain kok. Kalau mau jujur ya, kita cerita dari kecil. Kita lahir dari kandungan ibu kita ditolong orang lain. Mungkin bidan, mungkin dokter, mungkin ada di rumah sakit, minta pertolongan. Betul? Ketika bayi berumur yang belum ada setahun, tidak bisa ngapa-ngapain, kita makan juga dibantu oleh orang lain, oleh ibu kita. Amin, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita lihat anak kecil yang baru naik sepeda, itu pun juga ditolong orang lain kalau jatuh. Bahkan nama yang kita punya kayak Abraham Sugio ini, nama pun diberi orang lain. Dengan kata lain, saudaraku, tidak ada kebanggaan sama sekali sebenarnya yang patut kita banggakan, karena kita tergantung orang. Bahkan nanti kalau kita mati, kita pun dimandikan, diantar ke kuburan, itu pun dengan orang lain. Jadi why we have to serve God? Yang pertama adalah karena kita harus menyadari sesungguhnya kita tergantung dari orang lain. Amin. Yang kedua, why we have to serve God? Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat yang dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi barang siapa di dalam Kristus, dia harus menyadari sesungguhnya kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Ketika kita menyadari kita adalah umat tebusan, tidak ada lagi kebanggaan untuk kita menggunakan tubuh ini seenak kita sendiri. Saya sering loh mendengar orang bilang begini, Pak, ini kan mulut saya, ini kan mata saya. Mulut saya pakai untuk apa saja kan urusan saya. Mata saya mau pakai untuk melihat apa saja urusan. Oh betul, kalau Anda belum lahir baru. Tapi ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah umat tebusan, Anda milik Kristus, Alkitab tadi mengingatkan, namun aku hidup tetapi bukan lagi untuk aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Anda merasa ditebus oleh Tuhan, kalau kita merasa diselamatkan oleh Tuhan, sudah selayaknya kita menyenangkan hati Tuhan. Dan hati Tuhan itu menghendaki untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. So why Pak kita mesti melayani Tuhan? Ya, karena kita sudah jadi umat tebusan. Kita ini berharga. Kita ini luar biasa, saudaraku. Bahkan Alkitab berkata, engkau bukan lagi hamba. Wow. Tetapi engkau adalah seorang sahabat. Sebab seorang hamba tidak tahu apa yang tuannya perbuat, tetapi seorang sahabat dia tahu apa yang tuannya perbuat. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun di antara kita bukan lagi hamba yang biasa, tetapi kita umat tebusan. Sebab Anda berharga. Kita hidup bukan kita lagi, tetapi kita hidup adalah Kristus yang hidup atas hidup kita. Yang setuju katakan amen. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Pak, Bu, apakah ada pertanyaan demikian? Pak, apakah saya sekolah rame-rame sekolah teologi? Apakah saya rame-rame meninggalkan pekerjaan? Oh tidak, saya tidak mendorong demikian. Kalau Anda dipanggil sebagai pelayan Tuhan dalam tanda kutip full timer di gereja, itu ada panggilan khusus. Tapi kalau pelayanan yang tanda kutip, di mana Anda diizinkan menjadi seorang pengusaha, seorang bekerja, ya di pekerjaan saudara itulah pelayanan saudara. Orang di sekeliling kantor harus melihat bahwa Anda berbeda dengan orang lain. Anda punya value, Anda punya kelebihan, Anda punya kemampuan, Anda punya ketenangan, Anda punya Tuhan yang ada dalam pekerjaan saudara. Kita nggak bisa bilang begini, Pak, bicara firman nanti Pak, hari Minggu Pak, Senin sampai Sabtu izin kami kerja. Betul, Anda kerja Senin sampai Sabtu, bukan berarti Anda kerja di luar kehendak Tuhan. Tidak, dimanapun Anda bekerja, Anda adalah suratan yang terbuka, dan Anda adalah representatif daripada Tuhan. Sebab kita bukan kita lagi, kita adalah Kristus yang hidup atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan, glory Jesus. Jadi why we have to serve God? Karena kita menyadari bahwa Tuhan ada atas hidup kita. Haleluya. 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 Yang berikutnya bagaimana Pak? Yuk saya bacakan di 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Suatu ketika setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya melayani persekutuan doa di daerah Sunter. Ini kejadiannya udah lama. Waktu itu persekutuan doa di hari Jumat, dan saya tahu CEO-nya adalah juga pelayan Tuhan. Tetapi hari itu beliau sepertinya wajahnya itu sangat sedih, sangat tidak bergairah. Karena saya cukup
Bukan cukup kenal, karena saya kenal, saya datangi, saya tanya, ada yang bisa dibantu dalam doa supaya sukacita kita kembali baik dan kita masuk dalam pelayanan. Karena tidak bisa, saudaraku, kalau Anda tidak beres hatimu, kalau Anda tidak beres hubunganmu dengan Tuhan, Anda jangan coba-coba pelayananmu sia-sia. Pelayananmu sia-sia. Saudara harus yakin bahwa ketika Anda masuk pelayanan, Anda beres. Hubunganmu dengan Tuhan beres, hubunganmu dengan sesama beres. Yang mengerti katakan amin. Saudara nggak bisa melayani Tuhan menyimpan dendam. Saudara nggak bisa melayani Tuhan menyimpan sakit hati. Saudara tidak bisa melayani atau masuk dalam pelayanan saudara masih menyimpan kekecewaan. Saudara tidak bisa melayani Tuhan sementara saudara belum mengampuni kesalahan orang lain. Yang mengerti katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Apalagi perselisihan dengan teman-teman pelayanan, bereskan dulu. Bereskan dulu. Saya lanjutkan kesaksian tadi. Dia bilang begini, manajer saya adalah anak Tuhan. Maksudnya manajer marketingnya. Dia membawa order yang diberikan kepada perusahaan dan singkat cerita, perusahaan mengalami kerugian. Itu hampir 3 miliar rupiah. Bayangin, itu kejadiannya hampir 12 tahun yang lalu, saudara. Angka 3 miliar, angka yang luar biasa. Saya sampaikan dengan nggak tahu ya, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Saya bilang begini, bagaimana kalau kita melayani dulu, kita tidak bilang lupakan tidak, tetapi kita cari dulu ke Tuhan. Ibu masuk dalam hadirat Tuhan, bilang begini, Tuhan, aku mau mendahulukan Engkau dari segala-galanya. Puji Tuhan, ibu ini, CEO ini setuju. Dan pujian penyembahan melakukan dengan pelayanan dengan luar biasa. Apa yang terjadi setelah ini kasih Tuhan Yesus Kristus? Belum doa berkat, dia mendapatkan facsimile dari karyawan yang lain yang tidak seiman, tapi dia nggak baca. Setelah doa berkat dia baca, dia mendapatkan tender. Kalau dihitung-hitung profitnya itu adalah 3 kali lipat apa yang dibawa lari oleh marketing manager. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, Anda siapapun, dengar baik. Kalau Anda mendahulukan Tuhan, kalau Anda melayani Tuhan, kalau Anda sungguh-sungguh dalam Tuhan, bukankah Efesus pasal 3 ayat 20 berkata, bagi dia yang sanggup melakukan segala sesuatu, lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, dan itu terjadi atas kita. Kenapa kita tidak mengalami mujizat? Kenapa kita tidak mengalami breakthrough? Kenapa kita tidak mengalami jawaban-jawaban yang spektakuler? Karena kita sering berjalan dengan knowledge kita, pengalaman kita, dengan kekuatan kita. Yang setuju dengan saya, katakan amin. Ayo mulai pelayanan dari rumah dengan sukacita, melayani keluarga di rumah dengan sukacita, melayani, mungkin di rumah ada yang jengkelin, mungkin di rumah ada yang ngeselin, tapi tetaplah melayani, pandanglah Tuhan. Amin. Amin. Mungkin gereja kita tidak besar, mungkin persekutuan kita cuma diisi dengan orang-orang dekat kita. Layani dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan bertanggung jawab. Kalau Tuhan yang sesuruh, Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. 2 Timotius 1 ayat 9. Alkitab berkata demikian. 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10, 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bilang kanan kirimu, engkau kudus, namamu kudus, hidupmu mesti kudus. Sebab yang memanggil adalah Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Apalagi kita bicara pelayanan. Saya lanjutkan. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena yang kita kejar adalah kekekalan.
Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, Kakak, Adik, lihat saya sebentar. Kalau tujuan kita adalah sorga, kalau tujuan kita adalah kekekalan, kalau tujuan utama kita adalah perkenanan, harusnya kita lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari kehendak Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi meresponi panggilan Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam pelayanan. Sudah jangan sibuk mengomentari pelayanan orang lain. Sudah jangan sibuk mengomentari kekurangan orang lain. Sudah jangan sibuk mengurusi hal-hal yang tidak penting. Tetapi Ia yang memanggil kita adalah kudus, yang memberikan keselamatan, karya hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau tujuan utama kita adalah sorga, kalau tujuan utama kita adalah kekekalan bersama dengan Allah Bapa, tidak ada cara lain. Kita harus menyenangkan hati Tuhan, kita harus melayani Tuhan, kita harus meninggikan Tuhan, dan kita harus total di hadapan Tuhan. Pak, apakah kerja tidak penting? Penting. Tetapi dalam pekerjaan engkau harus mencerminkan Tuhan yang hidup atas hidup saudara. Pak, apakah usaha tidak penting? Penting. Tapi usahamu tidak sama dengan orang yang di dunia sana yang tidak mengenal Tuhan dengan baik. Pak, apakah tidak penting bangun rumah tangga? Betul, sangat penting. Tapi bangunlah rumah tanggamu dengan dasar melayani dan kasih akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya berdoa Anda mau share siaran ini ke banyak orang. Biar kita tahu tujuan pelayanan, biar tahu apa maksud Tuhan, biar tahu bahwa ini, tubuh ini, kita inilah umat tebusan Tuhan. Dan tentu sebagai rasa hormat, sebagai rasa syukur kita atas apa yang Tuhan lakukan, kita melayani Tuhan. Anda mengampuni kesalahan orang lain, itu pun sudah bentuk pelayanan. Anda menghormati siapapun yang di rumah, itu pun juga bentuk pelayanan. Olehnya, jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan atas kita. Sebab kesempatan yang baik belum tentu datang untuk kali yang kedua. Sebab kesempatan yang kita nikmati belum tentu datang untuk kali yang kedua. Hidupi hidupmu dengan pelayanan, hidupi hidupmu dengan takut akan Tuhan, hidupi hidupmu dengan melakukan kehendak Tuhan, hidupi hidupmu untuk mencari tujuan akhir, sorga dan hidup yang kekal. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan haleluya. Saya berdoa habis siaran, habis live ini kita bergairah. Kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan kita menyadari bahwa Allah itu ada, dan Tuhan itu sungguh-sungguh hadir atas hidup kita. Uang yang engkau punya juga untuk pelayanan. Harta yang engkau punya juga buat untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang saudara punya, sebab datang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat malam hari ini Kau izinkan kami mengerti akan firman-Mu. Melalui teguran-teguran-Mu kami menyadari sesungguhnya kami ini bukan kami lagi, kami umat tebusan. Tetapi kami adalah Engkau yang hidup atas hidup kami. Oleh sebab itu kuduskan perkataan kami, kuduskan tubuh, jiwa, dan roh kami, kuduskan setiap langkah kami. Biar apa yang kami lakukan, baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan, itu sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Oleh karena pelayanan yang Engkau percayakan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami tidak berhenti untuk mendengarkan firman-Mu, tapi lebih daripada itu, kami rindu melakukan firman Tuhan. Kami datang bukan dengan tangan hampa ya Bapa. Malam hari ini kami akan membawa persembahan kami, baik cash maupun transfer ke gereja maupun dalam lingkungan pelayanan kami. Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan ungkapan dan ucapan syukur, terima dengan sukacita sebagai rasa hormat kami, rasa syukur kami atas berkat dan kelimpahan yang Kau berikan atas kami. Terima kasih buat malam hari ini. Sebelum kami mengakhiri,
Biarlah damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus turun atas kami semuanya, dan dimampukan kami melayani dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.